Tuhan, tidak berlambatan saya ajak kita semua buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal 11. Kitab Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai 7. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari sekali lagi untuk menghormati firman Allah, kita bangkit berdiri. Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Amin. Iya, kita akan baca bersama-sama Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. 3, 2, 1. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada setiap dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul cara terbaik untuk lolos dari maut COVID-19. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di dalam situasi yang menakutkan. Ya, ada banyak orang takut karena COVID-19 ini sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara pernah lihat berita itu di India itu begitu mengerikan. Ya, sampai saya membaca beberapa artikel itu sampai 2 orang tua meninggal, tinggal anak kecil, dan kedua anak kecilnya yang menguburkan mayat orang tua. Bagaimana dengan nasib mereka, Bapak Ibu Saudara? Mayat dibuang di sungai, ditaruh di pohon-pohon karena begitu banyak orang mati, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita juga pasti mengikuti berita yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pakar mengatakan bahwa kecepatan varian yang baru ini, varian yang disebut dengan varian Delta itu lebih cepat dari Valentino Rossi. Ya, bayangkan kecepatannya, karena diperkirakan itu Bapak Ibu Saudara dia lebih cepat 60%. Bahkan seorang staf ahli dari kepresidenan mengatakan bahwa kalau varian Delta itu Bapak Ibu Saudara menular dan dalam waktu singkat, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dia satu orang itu bisa menularkan 1017 ya 649 orang. Itu kecepatan. Jadi ini sesuatu yang mengerikan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini? Saya percaya bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan mau kita kembali kepada firman-Nya. Amin. Kita kembali kepada janjinya. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena para ahli sendiri bingung, Bapak Ibu Saudara. Pemerintah bingung ya menghadapi semua ini, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang dapat campur tangan dalam kehidupan kita. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada waktu Yesus dicobai di padang gurun. Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ Yesus berhadapan dengan iblis dan senjata Yesus adalah firman. Dan di dalam situasi yang begitu tegang antara Yesus dan iblis, yang luar biasa, iblis juga pakai firman. Nah, ini hati-hati. Dalam situasi seperti ini, iblis juga pakai firman dan dia bisa sedikit melencengkan firman dan kita bisa gagal dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saya ingat waktu Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, saya khusus dalam Matius 4 ayat 4. Di situ Yesus menjawab iblis seperti ini. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis
manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saya dan saudara dalam menghadapi situasi yang menakutkan, yang menggelisahkan, bukan saja masalah kesehatan Bapak Ibu Saudara. Ini dampak dari COVID ini sampai kepada masalah ekonomi, pekerjaan, ya. Orang-orang hidup dalam ketakutan Bapak Ibu Saudara. Nah, kekuatan kita adalah firman. Inilah waktunya dapat dikatakan penggenapan dari kita tidak hidup dari roti saja, tapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Karena itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara, untuk melewati kehidupan ini. Kita tidak bisa berkata, wow, saya akan bebas. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 23 bahwa kita diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. Amin. Jadi lembah kekelaman itu lembah kematian. Tapi kita sebagai orang percaya yang bergantung kepada firman Allah, yang berpegang kepada firman Allah, kita akan lewati. Amin. Coba tepuk teman di sebelahmu dan bilang, kamu pasti lewatin. Ya. Amin. Jangan salah mengerti, lewat juga kadang-kadang lewat kan mati juga. Ya, jadi lewat itu maksudnya engkau selamat dari, ya bukan sudah lewat dia. Dia sudah mati, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan akan menjaga kita. Kalau kita berdiri di atas firman Allah, saya dan saudara tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dia menyertai saya dan saudara. Karena itu kita harus kembali untuk mencintai firman, mengasihi firman. Ada waktu yang cukup banyak untuk baca Alkitab dan pegang janji Tuhan, dan mulai memperkatakan dengan iman dan percaya akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena itu mari kita terus bergantung kepada firman Allah. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pagi ini. Yang pertama, cara terbaik untuk lolos dari maut COVID-19 adalah taat kepada perintah Tuhan. Amin. Untuk kita bisa lolos, kita bisa melewati, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita taat kepada firman Allah. Amin. Karena kita belajar Alkitab, itu satu-satunya senjata kita untuk menyerang iblis. Itu ada di video saya yang saya khotbah di GKP Mitakba, ya. Khotbah secara online, dan ada di channel saya, di YouTube saya juga. Bapak Ibu Saudara, channel saya, nama saya Franz John Mesa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena maut juga, kalau kita baca tadi ayat-ayat ini, adalah tulah ke-10, yaitu Tuhan akan membunuh anak-anak sulung di Mesir. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil seekor anak domba, mengambil darahnya dan menaruh di ambang pintu dan kedua tiangnya. Beberapa penafsir mengatakan itu adalah gambaran daripada darah Kristus. 3 titik ambang pintu dan 2 tiang pintu itu menggambarkan salib. Ini penafsiran Bapak Ibu. Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Tapi intinya bahwa itu adalah gambaran daripada penebusan Kristus. Tetapi Tuhan minta supaya mereka melakukan, yaitu membubuhkan darah di ambang pintu dan di kedua tiang pintu. Bagaimana kalau mereka tidak melakukan? Kalau mereka tidak lakukan, mereka akan mati. Ya, karena hanya itu yang menjadi tanda, dan kita bersyukur sebagai orang percaya. Saudara harus betul-betul percaya kepada Kristus, percaya kepada pengorbanan Kristus, bahwa penebusannya di dalamnya juga adalah penebusan dari sakit penyakit. Amin. Penebusannya juga adalah membawa kesembuhan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Dia tidak bilang akan sembuh, sudah sembuh. Mungkin saudara bingung, ya Pak Pendeta, kita sakit-sakitan. Ya, tugas engkau adalah melangkah dengan iman, mengambil darah Kristus, mengambil bilu Kristus untuk engkau mengalami kesembuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah selesai menebus segala dosa kita dan semua kutuk, termasuk kutuk sakit penyakit. Tugas kita adalah mengambil dengan iman. Ya,
Jadi jangan bingung, harus datang dan percaya bahwa pilunya telah menyembuhkan kita, maka kita akan sembuh. Jadi kita perlu percaya kepada firman, kita taat kepada firman. Karena hanya itu yang menentukan perbedaan. Ya. Jangan saudara bilang, oh saya ini anak Tuhan jadi tidak apa-apa. Saya mau katakan kalau engkau tidak taat juga, engkau bisa juga meninggal. Faktanya ada, ya. Dan itu menjadi peringatan bagi kita bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara taat, ya, taat kepada perintah Tuhan, ya. Taat itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketaatan yang lain kalau saudara baca, Tuhan melarang, tadi ayat yang kita baca, Tuhan melarang mereka keluar dari rumah pada malam itu, tidak boleh keluar rumah. Pertanyaannya, kalau keluar rumah mati, karena ketaatan ada di dalam rumah. Nah, ini juga menjadi gambaran Bapak Ibu saudara bahwa saya dan saudara harus menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah, ya. Bahkan dalam situasi menakutkan, dalam situasi COVID ini, perintah Tuhan juga menjadi hidup, firman Tuhan menjadi hidup. Ada banyak teman-teman di media sosial membagikan ayat-ayat. Dan saya satu ayat yang terkenal, mari kita baca Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Yesaya pasal 26 ayat 20 dan ayat 21. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Iya, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Tuhan berkata bahwa Dia akan keluar untuk menghukum. Kita tahu bahwa begitu banyak kejahatan di mana-mana, dan kita percaya bahwa ini juga adalah penghukuman Tuhan bagi orang berdosa. Tetapi Tuhan minta supaya orang percaya, umat Tuhan itu berdiam diri, ya. Kalau engkau tidak ada keperluan, jangan pergi ke sana. Jangan hanya mau cuci mata cari penyakit dan bawa penyakit masuk di dalam rumah, betul? Ya, ada satu keluarga yang saya kenal, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mendadak sebagian besar positif, ya, karena mereka tidak pernah keluar. Persoalannya ada satu yang tukang mabok yang keluar terus, pulang dia bawa buat semua keluarga, ya. Nah, Tuhan mau supaya kita berdiam diri. Ini tidak berarti tidak keluar sama sekali, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Memang sepertinya Tuhan melarang seperti itu, tetapi kalau saudara harus pergi bekerja, saudara harus berbelanja, ya harus belanja dengan iman, dengan hikmat Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita taat. Amin. Belajar taat. Saya dan saudara diminta Tuhan untuk taat kepada firman-Nya, karena dengan ketaatan saya dan saudara terjaga. Amin. Tuhan tidak bisa melindungi orang yang tidak taat. Tuhan hanya melindungi siapa yang taat. Jadi kalau Tuhan, nah Bapak Ibu saudara, mungkin saudara bilang, ya tapi ini bukan Tuhan yang larang kita keluar, pemerintah yang larang. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Amin. Saudara harus tahu itu. Bahkan ada bupati di Halmahera Barat bilang, kan pemerintah itu wakil Tuhan, pendeta itu hamba Tuhan. Yang lebih tinggi wakil Tuhan atau hamba Tuhan? Sebenarnya juga tidak tepat semua, tetapi ada benarnya, ya. Kecuali pemerintah larang kita percaya Tuhan, nah itu boleh tidak taat. Di dalam etika Kristen kita belajar itu. Ada titik di mana, ada saat di mana kita tidak boleh taat. Kalau pemerintah bilang, jangan percaya Tuhan lah, yang percaya Tuhan dibunuh. Nah itu tidak, kita bisa tidak taat, ya. Tapi kalau pemerintah mengatur, kita mesti taat, ya. Kenapa? Itu untuk keselamatan kita. Tuhan juga pakai pemerintah, ya.
Tuhan juga pakai. Tapi pemerintah tidak bertobat, Tuhan bisa pakai pemerintah kafir. Bahkan kalau saudara baca kitab Yesaya, Koresi itu kan orang kafir. Tapi saudara baca kitab Yesaya, Tuhan menyebut dia hambaku, orang yang kupilih. Baca Yesaya. Padahal Koresi kan bukan orang Israel, tapi Tuhan, karena Tuhan pakai dia juga untuk menggenapi firman-Nya. Karena dia yang membawa pulang orang Israel, Koresi yang membawa pulang orang Israel dari pembuangan kembali ke Palestina. Dia menggenapi janji Tuhan bahwa Tuhan akan hukum orang Israel di pembuangan 70 tahun. Tuhan suruh bawa pulang mereka. Dan dia bawa pulang, dia fasilitasi, dia menolong untuk pembangunan kota dan bait Allah. Karena itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Jadi saya dan saudara perlu taat. Jangan iman, tapi iman salah. Ya. Saya mau bilang buat saudara, ada banyak orang Kristen juga tanpa sadar imannya salah. Ya. Ada iman kan Tuhan kasih kita hikmah kan. Jangan seperti Tante Mince, lalu beriman, banjir datang. Banjir datang, semua langsung naik di atap. Dan semua orang menyelamatkan diri karena banjirnya makin tinggi, makin tinggi. Tante Mince di atap. Ya Tuhan, bikin mujizat. Tuhan, aku percaya Tuhan kasih mujizat. Tuhan, saya percaya. Mendadak tetangga dengan perahu lewat, masih ada tampar. Hei mari tante, nah sudah diboleh satu lagi tante. Ada, kita percaya Tuhan kirim mujizat. Kemudian beberapa menit lagi tim SAR datang. Ayo sungai di pinggang. Tante mikir, hei kita ada berdoa Tuhan kasih mujizat. Tim SAR lewat. Mendadak air sudah mulai di atas mau di leher, helikopter datang. Tante mari sudah, itu air sudah di leher. Tidak, kita percaya Tuhan bikin mujizat. Dan helikopter lewat dan air naik dan Tante Mince mati. Masuk surga karena dia beriman. Sampai di surga dia tanya, Tuhan, kenapa saya mati Tuhan? Saya kan beriman, saya kan sudah berdoa, saya percaya kepada Engkau. Kenapa Tuhan izinkan mati? Tuhan tidak tolong saya. Tuhan bilang, perahu pertama datang itu kita yang suruh. Tim SAR itu juga kita yang gerakkan. Helikopter itu kita yang dorong mereka datang. Langkana tak mau naik. Yang ada mati, yang apa salah. Artinya beriman juga ada hikmah. Tuhan tidak selalu, sekalipun saya percaya Tuhan bisa lakukan, tapi tidak selalu Tuhan turun dari langit untuk tolong kita. Dia pakai orang sekitar kita, dia pakai pemerintah untuk jaga kita. Belajar taat, ya, belajar. Karena itu yang Tuhan mau, ya, supaya kita selamat. Ya, jangan beriman yang salah. Ya, jangan beriman yang salah. Sudah tahu bahaya, tapi kita maksudnya paksa, ya kita yang salah. Itu namanya kita tidak berhikmah. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara taat, supaya kita lewati ini. Ya, kita pasti lewati ini. Amin. Kita semua pasti akan lewati. Lah India saja yang begitu parah lewati kok. Sekarang sudah orang sudah normal kembali lagi. Ya, itu malah lebih ngeri dari kita. Ya, jadi percaya kita akan lewati. Tapi Tuhan minta kita taat. Amin. Taat kepada firman-Nya, bergantung kepada firman-Nya, percaya kepada pengorbanannya, percaya kepada janjinya, dan juga taat kepada pemerintah yang Tuhan telah pilih. Ya, kan firman Tuhan juga bilang tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Sekalipun pemerintahannya tidak benar atau tidak bertobat, tapi Tuhan izinkan mereka memerintah. Nah, jangan salah. Ya, kalau saudara belajar kitab dengan baik, Daud itu taat kepada Saul sekalipun setan, dia tahu setan sudah kuasai Saul, tapi dia sangat menghormati dan dia membutuhkan waktu. Bapak Ibu saudara 13 tahun untuk taat, baru dia menjadi raja. Dia tidak bilang, oh saya sudah urapi. Enggak. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya membentuk kita orang percaya. Nah, dalam situasi seperti ini Tuhan mau supaya saya dan saudara taat kepada firman. Yang kedua, cara terbaik untuk lolos dari maut COVID-19 adalah yakin Tuhan akan membuat perbedaan. Ya, tadi kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan. Bahkan perbedaannya begitu luar biasa
Sampai anjing pun tidak menggonggong. Begitu tenangnya, begitu damainya. Kalau kita taat, sebenarnya kita orang Kristen yang tenang. Amin. Karena kita bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan kita begitu banyak kesulitan termasuk ekonomi, Tuhan berkata bahwa burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, kenapa kita takut? Ya, kita adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang berharga. Tuhan akan pelihara kita. Bahkan kalau saudara baca dalam Keluaran 9 ayat 4, itu sampai binatang orang Israel dan binatang orang Mesir saja dibedakan. Ini binatang, ya, binatang saja Tuhan buat perbedaan, apalagi kita manusia. Amin. Karena itu kita percaya, ya, dalam situasi seperti ini Tuhan akan buat perbedaan. Amin. Tuhan akan buat mujizat. Situasi seperti ini justru waktunya kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Waktunya mungkin selama ini kita hidup dari gaji, kita hidup dari kekayaan kita. Inilah waktunya untuk kita hidup dari Tuhan saja. Amin. Bergantung kepada Tuhan. Beras tinggal sedikit percaya mujizat terjadi. Ya. Kalau Tuhan bisa pelihara, ya, Elia di tepi sungai Kerit dengan burung gagak, Tuhan akan pelihara engkau. Amin. Dalam khotbah saya yang lain, saya bicara tentang, saya bayangkan burung gagak itu termasuk burung pemangsa, kelompok burung pemangsa. Di daerah saya, kita di Timor itu menyebut burung gagak itu burung kak, ya, karena suaranya begitu, kak, kak, ya, burung hitam itu, ya. Dan tidak ada burung gagak yang baik, tapi Tuhan bisa pakai. Amin. Tiap pagi, tiap sore dia antar daging, ya, dan roti buat Elia. Ya, ada pertanyaannya, kan semua suka laparan tuh, sudah tahu dia ambil roti dan daging dari mana? Ya, beberapa orang mengatakan bahwa dia ambil dari istana Ahab. Luar biasa. Jadi Tuhan bisa pakai orang tidak bertobat untuk memberkati engkau apabila engkau taat dan engkau percaya kepada firman Tuhan. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati engkau, sehingga dalam situasi seperti yang penuh dengan kesulitan ini, Tuhan terus menolong engkau. Tuhan membuat perbedaan, sehingga orang akan melihat hidupmu dan berkata, wow, orang itu percaya Tuhan dan Tuhan pelihara dia. Saya mau datang ke gerejanya. Karena Tuhan akan buat perbedaan. Ini waktunya anak-anak muda beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, ya. Jangan hanya bergantung kepada kemampuan. Ini waktunya untuk bergantung kepada Tuhan. Waktu engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan. Melaki 3 ayat 18 kita baca lagi, ya. Melaki 3 ayat 18 kita baca firman Tuhan ini. Melaki 3 ayat 18. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Melaki 3 ayat 18. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Banyak yang belum. Melaki 3 ayat 18. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Tuhan janji, Tuhan akan buat perbedaan. Jangan takut. Terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan. Karena saya dan saudara yang percaya kepada Dia, ada kuasa di dalam diri kita. Amin. Firman Allah mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, artinya bukan tempat sakit penyakit. Amin. Karena kalau bicara tentang bait Allah, bicara tentang kehadiran Allah, maka pasti mujizat terjadi. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ya, karena ada roh Allah, ada roh Allah yang menghidupkan saya dan saudara, roh yang penuh dengan kuasa. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan menemukan kuasa itu adalah dunamis. Dunamis itu adalah satu kuasa yang besar. Dari kata dunamis itu muncullah kata dinamit. Itu dinamit
bom yang dipakai untuk meledakkan gunung-gunung batu. Kalau orang mau buka tambang atau buka jalan, mereka pakai dinamit. Nah, itu adalah kuasa yang besar. Nah, kalau ada roh Allah di dalam tubuh kita sebagai bait Allah, saya percaya COVID-19 tidak dapat membunuh kita. Amin. Saudara akan selamat, saudara akan sehat, saudara akan terjaga, saudara akan terlindungi. Karena ada kuasa Allah yang dasar. Kita akan lewati ini. Mazmur 91 mengatakan bahwa ada 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kanan. Saya dan saudara akan menonton saja. Karena Tuhan membuat perbedaan. Amin. Bilang bersama-sama dengan saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan. Saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan. Dia akan membuat perbedaan bagi hidup. Ini waktunya anak-anak Tuhan menjadi kesaksian, menjadi tanda, menjadi alamat bagi banyak orang untuk mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Saya akan mengakhiri dengan kisah yang saya pernah baca, dan tadi malam saya lebih lagi dengan mendengar khotbah dari seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 1900-an itu di Afrika terjadi wabah virus popolik, ya, itu yang mengerikan. Banyak orang mati di jalan-jalan, ya, di rumah-rumah orang mati. Dan orang menjadi ketakutan karena begitu mengerikan penularan, ya. Dan banyak orang tidak mau tolong saudaranya yang mati, karena kalau tolong itu langsung terpapar, ya. Tidak secanggih sekarang di mana orang pakai APD untuk melindungi. Itu waktu itu belum ada, ya, teknologinya belum sampai ke sana. Jadi orang ketakutan. Tetapi ada seorang hamba Tuhan bernama John Delek. Bapak Ibu Saudara, dia datang dan dia menolong, dan orang begitu ketakutan dengan dia. Bahkan mereka bilang, kamu akan mati. Tetapi hamba Tuhan ini berkata bahwa saya percaya bahwa ada kuasa Allah yang dahsyat dalam diri saya, sehingga setiap virus dari penyakit yang menular ini, popolik ini, waktu kena ke tubuh saya, penyakit itu akan mati. Dan orang bilang, wow, mana mungkin? Dan dia bilang, mari saya tunjukkan. Dan mereka mengambil mikroskop, ya, mikroskop. Dan mereka mengambil lendirnya. Dia mengambil lendir, taruh di kulitnya. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu sebelum taruh di kulit, mereka lihat di mikroskop, itu virusnya itu hidup, bergerak. Tetapi waktu taruh di kulitnya, virusnya mati. Dan orang berkata, wow, luar biasa. Tuhan akan membuat perbedaan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita. Tapi sekali lagi, jangan lupa bahwa kita perlu taat, melakukan prokes, melakukan apa yang diminta. Tetapi kalaupun saudara kena, percaya bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam dirimu. Ada Allah yang besar, sehingga kalau ada virus yang kena ke tubuhmu, virus itu mati, karena ada kuasa Allah yang dahsyat. Jangan takut, berjalan bersama Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang besar.